Abang serius? Zain membelalakkan matanya. Zaidan mengangguk sambil tersenyum. Zain tampak sangat bahagia. Selamat bang. Akhirnya, ucapnya dengan senyum yang merekah. Zaidan hanya bisa terus tersenyum melihat adiknya yang kegirangan mendengar kabar jika dirinya akan melakukan ta'aruf. Apa Kak Amira sudah tahu? Belum. Rencananya abang mau ke rumahnya nanti untuk membicarakan hal ini. Zain tampak menyetujui ide kakaknya. Aku sangat penasaran dengan calon kakak iparku itu. Dia pasti wanita istimewa karena bisa mencairkan hati abangku ini. Zaidan tersenyum. Dia lalu menceritakan awal pertemuannya dengan Anita. Awalnya dia wanita biasa pada umumnya. Berpakaian terbuka. Tidak menutup aurat dan tidak menundukkan pandangannya. Zain mendengarkan dengan serius. Jujur saja pada awal bertemu abang tidak menyukainya. Namun kemudian dia menarik perhatian abang. Entah itu karena nasihat dari abang atau orang lain. Perlahan dia merubah penampilannya, mencoba menutupi auratnya. Tanpa abang sadari, dari situ abang lalu mulai bersimpati padanya. Zain terlihat semakin tertarik mendengar cerita kakaknya. Dia orang yang hatinya lembut karena bisa menerima nasihat. Imannya tidak kosong dan hatinya tidak keras. Di zaman sekarang sangat jarang orang seperti itu. Abang juga kagum akan kesungguhannya untuk memperbaiki diri. Jauh dari ekspektasi abang, dia merubah dirinya menjadi jauh semakin baik. Bahkan dalam waktu yang singkat, dia menjadi muslimah yang taat yang terus berusaha untuk terus menjadi lebih baik lagi. Itu yang membuat abang yakin memilihnya untuk menjadi pendamping hidup. Zain tersenyum. Alhamdulillah. Keesokan harinya, di rumah Anita, Desi memeluk Aisyah dengan erat. Maafkan tante ya. Ucapnya penuh penyesalan mengingat kejadian tempo hari di mana dia memarahi Aisyah. Lihat tante, saya mengerti. Tidak apa-apa, saya juga minta maaf. Jawab Aisyah sambil tersenyum. Desi lalu mempersilahkan Aisyah untuk duduk. Mana suamimu? Tante juga mau minta maaf padanya. Dia sedang bekerja. Dia menitipkan salam untuk tante sekeluarga. Desi dan suaminya kompak menjawab salam. Desi lalu melirik Anita yang duduk dengan gelisah. Sesekali dia melihat jam di tangannya. Aisyah dan Desi tersenyum melihat tingkah Anita. Sabar, mungkin sebentar lagi mereka akan sampai. Desi mendekati putrinya sambil tersenyum. Anita tersenyum malu. Aisyah juga mendekati Anita. Aisyah, aku masih tak percaya ini. Aku merasa tak pantas untuknya. Kemarin aku masih berpikir jika mungkin dia tak serius mengajakku ta'aruf. Tapi tiba-tiba kakaknya menelepon dan mengatakan jika mereka akan ke sini. Anita terlihat cemas. Daripada terus merasa tak pantas, lebih baik terus mencoba untuk memantaskan diri. Anita terdiam meresapi perkataan Aisyah. Akhirnya tak berapa lama, Zaidan datang bersama kakak perempuan dan juga suaminya. Desi dan suaminya menyambut mereka dengan baik. Anita memilih untuk tidak menemui mereka. Dia menunggu di dalam kamarnya bersama Aisyah. Setelah yang ditunggu datang, yakni kakak laki-laki Anita dan istrinya, Zaidan mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah mereka. Saya membawa kakak kandung dan suaminya sebagai pengganti kedua orang tua kami yang sudah tiada. Zaidan lalu mengutarakan keinginannya untuk melakukan ta'aruf dengan Anita. Kakak Anita yang notabene adalah wali sahnya menyambut bahagia keinginan Zaidan. Dia dan seluruh keluarganya merestui dan mendukung selama itu baik untuk adiknya. Semoga di masa ta'aruf atau perkenalan ini, kalian satu sama lain saling menemukan kecocokan hingga bisa lanjut pada proses selanjutnya. Harapan Arga, kakak Anita. Proses ta'aruf yang berikutnya adalah bertukar biodata atau CV ta'aruf untuk mengetahui latar belakang masing-masing calon pasangan. Dalam hal ini, pertukaran biodata atau CV dilakukan dengan perantara pihak ketiga. Bisa itu kakakmu atau kakaknya. Aisyah menjelaskan karena Anita yang tidak mengerti. Nantinya, kamu akan mengetahui gambaran mengenai calon pasanganmu itu melalui biodata atau CV-nya.
Begitu juga dengan dirinya. Tapi jika tak mau bertukar biodata atau CV, kalian bisa bertanya untuk mengetahui semua hal tentang calon pasangan pada pihak ketiga. Kamu pada kakaknya, dan dia pada kakakmu. Inilah kesempatan kalian untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang calon pasangan masing-masing. Setelah ini kalian hanya boleh berkomunikasi melalui perantara saja. Menurutku sebaiknya melalui kakak perempuannya saja. Anita mengangguk mengerti. Jika permintaan ta'aruf diterima dengan baik, maka diperbolehkan kemudian untuk bertemu. Tapi ingat tidak boleh berhalwat atau berdua-duaan saja. Wajib ada seseorang yang menemani. Sebaiknya itu pun tidak sering, hanya sesekali saja, ucap Aisyah lagi. Dan jika bertemu wajib untuk tetap menundukkan pandangan dan menutup aurat. Karena pada zaman sekarang proses ta'aruf sudah banyak disalahartikan. Ingat, ta'aruf bukan berpacaran secara islami. Ta'aruf hanya perkenalan yang dianjurkan dalam Islam. Karena ta'aruf belum tentu menikah. Karena itu selama proses itu selain mencoba saling mengenal satu sama lain dianjurkan untuk juga melakukan salat istikharah. Bertanya pada Allah, ucap Aisyah lagi. Proses ta'aruf dianjurkan untuk tidak terlalu lama. Jika dirasa sudah sama-sama menemukan kecocokan maka bisa dilanjutkan dengan hitbah atau lamaran. Setelah itu baru akad. Desi mendekati putrinya dengan perasaan terharu. Dia tak menyangka jika jodoh sang putri justru datang setelah putrinya itu hijrah. Ibu pikir, mana ada lelaki yang mau dengan wanita berpakaian syar'i seperti ini? Ada tante. Kita jarang mengenal pria seperti itu karena dia lebih mengenal Allah. Alhamdulillah. Alfian merasa senang mendengar kabar antara Zaidan dan Anita yang sedang melakukan ta'aruf. Akhirnya dia menemukan seseorang yang memang jauh lebih baik dariku. Aisyah tersenyum. Karena aku juga mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Alfian menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Keduanya saling berpelukan di atas tempat tidur. Kebaikannya membantu Kak Lela dengan ikhlas waktu itu berbuah manis karena justru mempertemukannya dengan jodohnya. Ucap Alfian, itulah sebabnya kita senantiasa harus selalu berbuat kebaikan. Boleh jadi ketika kita tidur, tapi puluhan doa mengalir pada kita. Dari si susah yang pernah kita tolong. Dari si lapar yang pernah kita beri makan. Dari si sedih yang pernah kita hibur, atau si miskin yang pernah kita bantu. Janganlah lelah berbuat baik. Alfian mengeratkan pelukannya. Kamu selalu bercanda untuk sekedar membuatku bahagia. Tapi kamu senantiasa serius untuk mengajakku ke surga.